Betul. Oke. Gimana Betul. Pak Jupiter ini? 3 Tuhan atau lebih itu Alkitabiah. Ini statement macam apa ini? Nah, coba. Menurut Anda bagaimana? Jadi kesimpulan saya dulu ya. Saya sampaikan ke Pak Edi ya, Stevie ya. Yesus sama dengan Bapa, sama dengan Roh Kudus. Itu kesimpulan saya. Itu dulu. Oke. Ya. Tapi bukan itu yang kita bahas mengenai apakah 3 Tuhan atau lebih itu Alkitabiah. Kalau menurut saya tidak Alkitabiah itu. Baik, 3 Tuhan atau lebih. Ini cocok nih saya. Ini yang saya tunggu-tunggu di Pak Jupiter. Biar penonton tuh dapat ilmu. Oke, Pak Jupiter. Ya. Tuhan, Tuhan. Huruf besar itu semua. Bahasa apa? Tuhan, huruf besar semua ya? Bukan. Nih. Tuhan, bahasa Indonesia. Tuhan. Oke, Pak, saya kasih ini sebentar ya gambarannya ya, biar enak kita. Sebentar. Saya kasih tunjuk di sini, saya balikkan dulu kamera saya. Kita mulai dulu dari kertas kosong. Oke. Baik. Saya senang ini supaya kita diskusi. Teman-teman tolong ini penting ya. Nih. Tuhan. Oke. Ya. Pertanyaan saya, Tuhan ini, Tuhan ini bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Apakah Alkitab kita ditulis pakai bahasa Indonesia aslinya? Aslinya tidak. Tidak. Lalu kata ini muncul dari mana ini? Diterjemahkan dari kata apa? Diterjemahkan ya dari bahasa Indonesia kan itu kan? Iya. Nah, dari bahasa Latin. Apakah Alkitab kita berbahasa Latin? Bukan, tidak bahasa Indonesia. Bukan. Apakah Injil kita ditulis pakai bahasa Indonesia oleh murid-murid pada waktu itu? Belum. Ditulis pakai bahasa apa? Bahasa, kalau nggak salah bahasa Ibrani ya. Yang Perjanjian Baru? Kalau Perjanjian Baru, ya bahasa Indonesia. Kalau ditulis di Alkitab di Indonesia ya. Bukan. Kita agak pelan-pelan ya. Pelan-pelan dulu Pak Jupiter. Kasih semangat dulu teman-teman. Biar semangat ya. Begini Pak Jupiter. Alkitab kita itu berasal dari para saksi mata. Betul? Ya. Oke. Pada waktu itu ditulis pakai bahasa Indonesia. Betul? Bukan. Oke. Ditulis pakai bahasa apa? Bahasa Ibrani, kalau nggak salah. Bahasa Perjanjian Baru. Perjanjian Baru. Bahasa Indonesia. Pada waktu itu mereka menulis pakai bahasa Indonesia. Perjanjian Baru di Indonesia maksudnya. Bukan, saya tidak nulis pada waktu itu, pada mulanya. Waktu pertama kali ditulis itu pakai bahasa apa? Nah, ada bilang bahasa Aramaik, ada bahasa Ibrani, ada bahasa Yunani. Oke, Yunani. Baik. Ya. Yunani. Di dalam bahasa Yunani, adakah huruf Tuhan membentuk kata Tuhan? Tidak. Tidak ada. Jadi kata Tuhan ini, itu diterjemahkan dari kata ini nih. Kurios. Tahu? Ya, kurios. Ya. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, di dalam bahasa Yunani ada banyak tidak kurios-kurios ini? Banyak ya. Oke. Ada berapa? Ada siapa saja yang disebut sebagai kurios? Menurut Anda? Nah, ini karena saya tidak memahami bahasa kurios ini ya, tapi yang jelas Jehovah ya, Yahweh kurios. Oke, Yahweh disebut kurios, saya setuju. Yahweh. Oke, siapa lagi yang disebut kurios? Ya, Yesus itu juga disebut kurios. Oke, Yesus juga disebut sebagai kurios. Betul, siapa lagi? Nah, itu Apa hanya Yahweh dan Yesus saja yang disebut kurios? Nah, menurut saya memang itu mungkin ada pengertian lain apa seperti ada Joshua, tapi saya mengatakan Yahweh sama Yesus yang disebut kurios itu karena tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Nah, menurut saya nggak ada yang lain. Oke, baik. Saya akan sebutkan lagi yang disebut sebagai kurios itu ada banyak. Ada banyak sekali. Bukan cuma Yahweh, bukan cuma Yesus yang disebut sebagai kurios. Saya mau sebutkan. Seorang kaisar juga disebut sebagai kurios. Kaisar.
Terus Abraham pun disebut sebagai kurios. Mau saya tunjuk ayatnya? Coba. Oke, baik. Saya kasih tunjuk ayatnya. Ada Alkitab di situ, Pak? Ada. Baik. Tolong bukakan dulu. Bentar ya, saya ambil dulu ayatnya. Sabar ya teman-temannya, kita pengajaran Alkitab ini. Coba buka 1 Petrus 3 ayat 6. 1 Petrus 3 ayat 3. 6. 1 Petrus 1 Petrus 3 ayat 6 ya. Kemudian 2 ayat aja ya, 2 ayat ya. 1 Petrus 3 ayat 6, kemudian ayat 6. ya, Kisah Para Rasul 25-26. Kisah Para Rasul 5. 25-26. Kisah Para Rasul 5. Iya. Kisah Para Rasul 25. Nah, satu-satu dulu. Dari 1 Petrus 3 ayat 6 dulu. Ya. Saya bukakan Alkitab saya ya, karena Alkitab Anda di situ itu tidak ada bahasa aslinya. Jadi saya buka Alkitab yang ada bahasa aslinya ya. Baik. Oke. Kita buka. Sama seperti Sebentar, satu dulu. 1 Petrus berapa tadi? 1 Petrus 3 ayat 6. 1 Petrus 3 ayat 6. 1 Petrus 3 ayat 6. 3. Sebentar ya. 3 Kami dulu berterusan. ayat 6. Ya. Oke. Apa di situ perkataannya? Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Oke, stop. Tuannya di Ya. sini kalau kita cek bahasa Yunani-nya apa? Karena di situ tidak ada. Di Ya, situ tidak ada bahasa Yunani-nya kan? Tidak ada. Oke, kita cek bahasa Yunani-nya ya. Kita cari Alkitab kata per kata. Oke. Demikianlah Sarah taat kepada suaminya Abraham dan memanggil dia Tuan. Lihat di sini Pak Ya. sebentar. Ya. Coba lihat di sini. Lihat, Ya. kata Tuan ini kan seperti saya bilang tadi. Kalau kita klik, apa kata di sini? Kalau kita klik nih, kurios. Kelihatan? Kurios ya. Oke, jadi Abraham kurios tidak dia? Menurut itu kurios. Oke, satu. Sekarang, satu lagi. Buka Kisah Para Rasul 25 ayat 26. Kisah Para Rasul 25 26. ayat 26. Iya. Sebentar, saya juga sambil bukakan Kisah Para Rasul 25 ayat 26. enggak 26, 25 Ayat 26. ayat 26. Ya. 26. Ah, ini. Oke. Coba Bapak baca di situ. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada Kaisar. Oke, Tentang- stop. Kata kaisar di situ bahasa aslinya apa? Oh, saya nggak tahu bahasa aslinya. Karena di sini. tidak ada di situ. Karena tidak Iya, ada. benar. Baik, kita cek bahasa aslinya. Kita cek bahasa aslinya ya. Baik. Namun, aku tidak memiliki sesuatu yang pasti untuk ditulis kepada tuanku atau kepada kaisar. Atau pakai ini saja ya, TB ya. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada kaisar. Kata kaisar ini, kalau kita cek bahasa aslinya, 2962. Kurios tidak? Kurios. Oke. Jadi ada berapa kurios di dalam Alkitab? Sudah ada 4 tadi tuh. Udah 4. Saya bisa tunjuk nanti 10. Jadi untuk orang awam memang kata-kata saya itu, kata-kata saya bagi orang awam itu memang sesat. Bagi orang awam nggak apa-apa. Hanya orang awam yang bilang saya sesat itu nggak apa-apa. Ternyata Jadi- lebih kan? Banyak, ada banyak kurios. Makanya Rasul Paulus berkata, sekalipun ada banyak kurios, sekalipun ada banyak Allah, tetapi bagi kita, nih saya tunjukkan ayatnya, ya. Tetapi bagi kita hanya ada
Satu. Satu kurios. Iya, hanya ada satu Allah saja dan satu Tuhan saja. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. 1 Perhatikan. Korintus Iya, 1 Korintus 8. ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Nih, 1 saya tampilkan ya. Korintus. Namun, bagi kita baca dulu atasnya. Biar kita tidak kehilangan konteks. Ya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Oke? Tentang Ya. hal makan daging dan persembahan berhala, kita tentu tahu. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain selain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan ada banyak Tuhan yang demikian. Perhatikan, Alkitab tidak mengingkari keberadaan banyak Allah dan banyak Tuhan. Nah, makanya, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Itu seperti itu. Pengajaran yang utuh itu begitu. Ya. Kalau kita ngomong kurios, banyak kurios di dunia ini. Ya kan? Betul. Termasuk Allah, Tuhannya orang Islam, itu kurios. Bagi orang Islam, dia tuh kurios. Yang kepadanya orang Islam harus menundukkan diri. Tetapi apakah bagi kita Allahnya orang Islam itu adalah kurios bagi kita? Jangan. Seperti itu. Jadi ini kita berbicara mengenai siapa yang pantas, yang layak menjadi kurios kita yang sejati. Yaitu Tuhan Yesus, begitu. Ya. Benar. Iya, ada banyak kurios. Herodes juga kurios. Iya, tetapi apakah mau kita jadikan dia sebagai kurios kita? Jangan. Karena kalau dia kita jadikan kurios kita, maka kita telah mengambil kurios lain selain yang daripada Bapa di surga. Kita sudah punya kurios yang diutus oleh Bapa di surga. Ya, kita punya kaisar, kita punya tuan yang datangnya dari Bapa di surga, yaitu Yesus. Begitu. Jadi mungkin menurut saya, jadi ternyata kurios-kurios yang lain itu memang orang tunduk dan patuh kepadanya, kira-kira begitu kan? Betul, kan saya sudah bilang berkali-kali, Yesus itu benar. Tuhan atau Tuhan. Jadi itu kurios-kuriosnya gitu kan? Iya, betul, begitu. Iman Kristen tuh begitu. Betul. Iman Kristen itu berbicara begini, banyak, nih saya kasih tahu, banyak orang-orang Kristen tidak mengerti apa maksudnya Yesus menjadi Tuhan, itu banyak orang nggak ngerti. Betul. Apalagi orang Islam. Begitu. Makanya begini, maksud Yesus menjadi Tuhan itu adalah Yesus menjadi tuan, menjadi kaisarnya, menjadi seseorang yang memerintah. Itu maksudnya. Iya. Betul. Begitu. Jadi ketika Yesus menjadi Tuhan kita, kita terima dia menjadi Tuhan kita, artinya dia merajai kita. Dia duduk di tahta di hati kita, merintah, begitu. Kau harus ke kiri. Ada dompet di jalan, kau harus kembalikan. Iya. Ada anggaran negara, kau pergunakan dengan baik. Iya. Itu artinya Yesus menjadi Tuhannya, menjadi tuannya. Nah, banyak orang berpikir Yesus jadi Tuhan, artinya Yesus menjadi jenis partikel tertentu. Ini yang salah, ini bukan pengajaran Alkitab. Keliru, Anda percaya Yesus Tuhan, bukan artinya Anda percaya Yesus itu sejenis partikel tertentu. Bukan itu maksudnya. Begitu. Anda percaya Yesus Tuhan, Anda percaya Yesus menjadi Tuhan, artinya Anda membuat dia menjadi sosok orang yang memerintah. Begitu loh. Itu maksudnya. Makanya Bapa di surga mengutus Yesus supaya apa? Supaya semua orang menjadikan Yesus itu sebagai tuannya, sebagai kaisarnya. Betul. Begitu. Supaya apa? Supaya semua orang menaklukkan diri di bawah kaki Kristus. Nah, setelah Yesus naik ke surga, maka ia mengutus Roh Kudus. Roh Kudus pun harus memerintah kita. Iya, dan itu dia juga sebenarnya kan? Nah, kalau itu kita nanti berbeda. Tetapi yang saya katakan begini. Ketika seseorang menundukkan diri, diperintah oleh Roh Kudus, sesungguhnya ia sedang diperintah
atau menundukkan diri kepada Bapa di surga. Ya. Ketika orang menundukkan diri kepada Yesus, menaklukkan diri kepada Yesus, sesungguhnya orang tersebut menaklukkan diri kepada Bapa di surga. Itulah yang dimaksud Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah. Ya. Seperti itu. Nah. Makanya di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-28 tadi, demikianlah sang anak setelah semua orang ditaklukkan di bawah kaki sang anak, maka ia sendiri sang anak beserta dengan orang-orang yang ditaklukkannya akan membawa orang-orang ini kepada dia sehingga Allah menjadi semua. Seperti itu. Itu iman Kristen itu begitu. Makanya kata Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Seperti itu. Nah, itulah inti kekristenan, dan banyak orang tidak mengerti akan hal itu. Gitu. Ya, terus itu larinya tadi kan kepada Roh Kudus. Memang kan dalam Yesaya pasal 11 ayat 2, Roh Allah ada pada dia kan. Nah kemudian Roh hikmat dan pengertian. Nah kemudian Roh nasihat dan keperkasaan. Ya. Nah, kemudian Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya. Nah, itu memang ditujukan kepada Yesus kan? Betul. Dan Roh Allah itu ada pada dia. Ya. Nah, sekarang gitu Pak Edis yang tadi mungkin mengenai Roh Kudus ini ya. Saya memang saya coba dulu persepsi saya Bang Edi ya. Mungkin nanti bisa gitu. Saya memang di Komal saya katakan, makanya datang juga banyak orang saya katakan Yesus sama dengan Bapa sama dengan Roh Kudus. Itu kan kesimpulan akhir di atas, bukan pada saat dia manusia di dunia gitu kan? Ya, baik. Jadi begini. Iya. Oke, jadi begini. Sebenarnya begini. Alkitab itu memang tidak mempersoalkan kita untuk mengerti hal-hal yang kosmik begitu. Ya. Makanya saya pernah bilang, sekalipun orang-orang Oneness ya seperti Mikana dan lain sebagainya punya pemahaman seperti itu, tetapi kalau dia begitu mengasihi Bapa di surga, mengasihi Yesus dan hidup seturut dengan kehendaknya, menurut saya akan tetap diselamatkan begitu. Makanya saya tidak terlalu mempersalahkan hal-hal yang bersifat kosmik begini, karena kita tuh beda pendapat, Pak. Begitu. Karena menurut mereka, oh berarti Yesus Bapa di surga. Ya terserahlah mau gimana. Yang jelas, yang dimaksudkan tuh begini. Yang dimaksudkan di dalam Alkitab adalah supaya manusia itu kembali kepada fitrahnya. Kembali kepada jati diri manusia yang sejati. Yaitu apa? Roh Tuhan memerintah. Sama seperti Yesus, Roh Tuhan memerintah. Makanya Roh Tuhan ada padaku. Betul? Iya. Roh Allah ketika Tuhan Yesus masuk ke satu sinagog, ya gereja maksudnya gereja Yahudi maksudnya ya. Betul. Masuk ke dalam satu sinagog, dia buka itu kitab Yesaya, gulungan atau lembaran kitab Yesaya, dan berkata Roh Tuhan ada padaku, dan seterusnya. Pada hari ini genaplah pada waktu kamu mendengarnya. Nah, jadi sebenarnya kekristenan itu berbicara begini. Manusia yang pertama, Adam, itu kan gagal. Betul. Bukan Roh Tuhan yang memerintah. Betul? Bukan. Roh iblis ya. Roh iblis, akhirnya dia membangkang, memberontak dia kan. Dia melawan Allah, melawan Bapa di surga. Gila hormat. Iya. Nah, dan semua seperti itu. Makanya ada Adam yang kedua. Nah, karena Adam yang pertama itu gagal. Ibarat kata kita mau cetak aqua, cetakan pertama itu gagal. Gagal semua, cetakannya salah. Maka harus dikeluarin cetakan yang baru. Nah, makanya Adam yang baru keluar, yaitu Yesus. Nah, makanya kita itu harus seperti Yesus ini, nyontoh begini, cetakan yang benar. Begitu. Makanya Alkitab berbicara pengembalian manusia kepada fitrahnya. Makanya kita dibaptis. Ketika kita masuk ke dalam air, manusia lama kita mati. Kemudian kita bangkit menjadi manusia baru yang segambar dan seturut dengan pribadi Yesus. Seperti itu. Yang hidup harus mengasihi sesama manusia, ya kan? Hidup tak bercacat celah. Memang kita nggak akan sempurna, tapi Yesuslah yang akan menyempurnakan. Seperti itu. Nah, makanya demikianlah ia menjadikan segala sesuatu itu menjadi baru. Demikianlah dia menciptakan manusia baru. Itulah cara Tuhan Yesus menciptakan manusia baru.
Seperti itu. Dan kita harus seperti itu. Itulah kita gerejanya yang sejati. Membentuk manusia-manusia yang menjadi segambar dan seturut dengan pribadi Sang Mesias, Tuhan Yesus. Itu inti Kristen, udah simple. Mengenai bagaimana di surga nanti begini, apakah ini hakikat? Itu nggak usah dipikirkan. Jadi saya juga melihat begini, Bang Yedis ya. Orang itu menyampaikan alam pikirannya kepada Yesus, padahal tidak begitu kan? Kan waktu Roh Kudus, waktu dia dibaptis, kan Bapa di surga sudah mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenankan. Itu pertama ya. Dalam Matius pasal 3 ayat 17. Nah kemudian itu diulangi lagi oleh Allah pada saat dia mau menyelesaikan tugasnya. Waktu berdoa di gunung kan, dengan Petrus, Yohanes dan Yakobus ya. Ada di sana menemui Elia dan Musa dan Yesus. Itu kan penggenapan sebenarnya itu. Dari Musa, Taurat, Elia, para nabi, Yesus perjanjian baru. Nah, di sana juga kan keluar kata-kata dari Allah Bapa di surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepada yang aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Nah, itu kan kata-kata terakhir sebelum dia ke Yerusalem. Artinya Allah menguatkan supaya semua apa yang disampaikan Yesus itu didengarkan, jangan dibuang begitu saja. Ya, itu kemarin juga begini, karena kan Tuhan Bapa di sorga menginginkan supaya manusia mendengarkan Yesus kan? Iya. Nah, berarti yang tidak mendengarkan Yesus, yang melawan Yesus, bahkan menyalib Yesus, maka adalah orang-orang yang kontra dengan Bapa di sorga, betul? Betul. Berarti mereka adalah iblis, betul? Betul. Bahkan jadi, iblislah yang ingin menyalibkan Yesus, betul? Betul. Iya. Maka dibilang, oh Bapa yang mau menyalib. Makanya kan jadi kacau begitu loh. Dan Judas Iskariot berjasa, saya bilang tidak. Iya. Karena dalam Yeskiel pasal 33 ayat 11 kan dikatakan, bertobatlah kata Allah. Hai Israel, mengapa kamu harus mati? Kan kata Allah, mengapa kamu harus mati? Aku tidak senang kematian orang jahat. Nah, misalnya kepada Judas. Ya, misalnya kepada Judas, mengapa kamu harus mati? Aku tidak senang kematian orang yang jahat supaya dia mendapatkan hidup yang kekal, tapi pertobatan kan? Sorry tadi ya, pertobatan kan? Jadi si Judas Iskariot memang dia masuk neraka ya, memang tidak bertobat, langsung jalan pintas. Allah sendiri mengapa kamu harus mati? Nah, jadi setiap orang yang mati dalam dosa itu Allah tidak senang. Nah, makanya jadi intinya Pak Japiter, intinya hal-hal yang terang benderang yang harus kita laksanakan itu begitu jelas. Tetapi hal-hal yang kosmik, hal-hal yang belum disingkapkan oleh Tuhan kepada manusia, janganlah menjadi polisi surga untuk mengatakan bahwa pendapat Anda paling benar. Kan begitu. Betul. Iya. Jadi fokus kita itu adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang segambar, seturut dengan Tuhan Yesus. Titik, udah. Mengenai nanti hakikatnya ini berarti hakikat pribadi apa sih? Kayak udah pernah ke surga aja gitu loh. Ya, makanya saya kadang-kadang ketawa melihat orang menjauh-jauh, loh kok bisa begitu? Dan juga kan Allah memang sudah mengatakan tidak boleh siapapun melihat Allah. Maka Yesuslah sebagai manifestasi atau inkarnasi kan? Ya, representasi daripada Bapa di surga. Nah, seperti terus itu. Kenapa di surga di Wahyu bahwa anak itulah yang nanti yang menghakimi? Memang Allah sudah mengatakan dia sudah datang ke bumi, dia harus konsekuen dong. Di surga pun supaya orang kenal. Baik, jadi, makanya dalam hal-hal tertentu kita ada perbedaan begitu. Kalau saya memahaminya, bukan Allah Bapa di surga yang berinkarnasi, tidak. Yang dikatakan kenosis itu adalah Dafar atau Sang Firman. Makanya Alkitab itu kalau nulis itu, ketika Alkitab menulis sesuatu, kita nggak boleh balik-balik. Contohnya begini, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Terus ayat 14-nya, dan Firman itu menjadi manusia. Menjadi daging ya? Ya, tidak dikatakan Allah itu menjadi manusia, tetapi Firman itu menjadi manusia. Menjadi manusia. Begitu. Jadi sebenarnya kun payakun dari Allah sebenarnya kan? Ya, makanya yang menjadi manusia itu adalah logosnya, dafarnya, atau logikanya, ataupun hikmatnya, akalnya, pengertiannya. Makanya alam semesta, dunia dan segala isinya ini, itu kan diciptakan oleh logosnya, oleh akal, oleh budi pekerti Tuhan, ya kan?
Nah, makanya sang budi pekerti, sang logos ini tadi menjadi daging. Begitu. Ya. Makanya sebenarnya intinya biar kita nggak mumet-mumet, karena banyak orang mumet kalau begitu. Intinya gini aja dah. Gini aja. Kau jangan ikuti yang lain-lain cerita tentang surga. Nggak usah ikuti nabi-nabian, si nabi A, nabi B, apalagi yang dalam kuburan itu. Kau nggak usah ikutin itu. Kalau kau mau berbicara tentang hidup yang kekal, hal-hal yang tersembunyi, ikut Yesus, titik, udah. Betul. Begitu. Seperti itu. Karena tidak mungkin orang buta yang nggak tahu jalan ke sana menuntun orang yang ada di dunia ini, nggak mungkin. Ya. Orang buta tidak bisa menuntun orang buta karena pasti akan masuk ke dalam lubang. Begitu. Betul. Orang mati di kuburan tidak akan tahu menunjukkan jalan hidup kepada Anda. Iya. Seperti itu. Hanya Yesus yang bisa, yang pantas menunjukkan jalan kepada hidup yang kekal itu. Yang masih menjadi misteri terbesar umat manusia sampai sekarang. Seperti itu. Kemana kita setelah hidup? Setelah kematian. Ya, itu misteri umat manusia yang sampai sekarang life itu belum. Life. Ya, life makanya life, di New Jerusalem kan, gitu kan? Ya, makanya kita harus menyerahkan itu semua kepada Yesus. Seperti itu. Ia yang hanya tahu menuju kepada hidup itu. Seperti itu, bukan yang lain. Oke, begitu ya. Ada lagi satu lagi nih Bang Edis. Silakan. Kan dalam Yeremia pasal 31 ayat 33 kan dikatakan begini. Aku akan membuat perjanjian baru kepada bangsa Israel, ya. Dikatakan begini dalam 33. Hukum-hukumku kutaruh dalam batin mereka dan kutulis dalam hatinya, supaya aku menjadi Allahnya, mereka menjadi umatku. Ya. Nah, ya, kemudian di ayat 34, tidak perlu lagi orang menasihati kepada temannya, kenalah Tuhan. Gitu. Betul. Nah, jadi apa yang kalau menurut saya ya, Bang Yesi, yang dimateraikan itu adalah pada saat kita dibaptis. Itu yang dimateraikan. Nah, kemudian pada saat pendewasaan iman. Kalau di HKBP itu CD ya, pengakuan iman. Nah, yang dimateraikan itu sebenarnya itu. Jadi, manusia ini sebenarnya sudah ada dimateraikan kepada dia. Cukup itu saja yang dihafalkan setiap hari itu udah aman, karena itulah waktu kita diberikan pemberkatan itu kan dikatakan parangehon mahatani dewatana ni guru honmi aido hanguduanmu, kan begitu. Iya, betul sekali. Angkallah firman Tuhan yang kau pelajari itu, karena itulah kehidupanmu. Dan yang kedua dikatakan saya berjumah warasi rasa mate dungi lehono kumato tupal hanguluan. Jadi yang dimateraikan itu kepada kita harusnya itu kita hafal setiap hari, ya kan? Nah, kemudian pada saat kita melangsungkan perkawinan, ada juga yang dimateraikan kepada kita. Kemudian pada saat kita ditabiskan sebagai hamba Tuhan. Jadi ada 3 bagi hamba Tuhan yang dimateraikan. Nah, itulah pasal 31 ayat 33 itu menurut saya, dia nggak tahu kalau yang lain. Ya, saya juga sependapat ini. Makanya kalau kita membaca Alkitab, memang kita harus benar-benar mengerti apa yang dimaksud Alkitab itu, supaya kita tidak salah pengertian. Makanya saya kemarin datang teman Islam di Komal saya bilang, kalau baca Alkitab, ambil satu ayat, jangan langsung tanya apa latar belakang ayat itu muncul, kemudian apa tujuannya, dan kemudian apa pesan moralnya. Nah, terus bagaimana implementasinya? Harus dari 4 segi. Baik. Oke lah, kita berikan kesempatan dulu ya kepada yang lain ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya turunkan ya.